Ada. Oke. Kang Zikri mohon izin juga sekalian dicek nanti apakah masih ada yang salah kamar ya untuk yang pembelajaran agenda 1 ya. Cek yang salah kamar. Baik Ibu, ini belum join headset si Aji ini. Siap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apakah bisa mendengar suara saya? Alhamdulillah. Mohon maaf, ini ada kendala barusan di gadgetnya. Terima kasih, ini sudah ada Kak Ropilah, Kak Cahyo, Kak Radit, Kak Dimas, Kak Gempur, Kak Jahra, Kak Reni ya. Kita akan melanjutkan kembali perjuangan kita dalam rangka menyusun rancangan aktualisasi ini. Mudah-mudahan ada, oh iya nih Kak Reni juga ya, Kak Jahra, mudah-mudahan Kak Dimas ya. Mudah-mudahan teman-teman sudah berproses ya. Ada mungkin yang sudah bab 3 saja atau juga ada yang sudah bab 1, bab 2. Sebentar, ini ada yang sudah info juga ke saya. Bentar. Ya. Kak Jayus, Mas Jayus, bisa mendengar suara saya? Mas Jayus Ivan? Kita lihat sama-sama ya, punya Mas Jayus ya.
Kak Reni, ini kita pertemuan keberapa Kak Reni? Pertemuan keberapa Kak? Ketiga, Pak. Ketiga ya? Ketiga ya, baik. Saya izin share screen deh kalau gitu. Share screen. Izin share screen. Bentar teman-teman ya, sebentar. Laptop yang biasa digunakan bermasalah, ini pakai laptop baru jadinya masih meraba-raba sebentar. Sebentar, sebentar. Sebentar, sebentar. Sebentar, sebentar. Ya, untuk pemanasan ya, Mas Jayus, bisa mendengar suara saya? Baik, selamat pagi Pak Budi. Selamat pagi ya. Karena ini Mas Jayus paling pertama ini menghubungi saya, jadi dapat apresiasi ya untuk presentasi awal ya. Silakan kita lihat. Teman-teman perhatikan ya proses atau progres dari punya punya Mas Jayus sudah seperti apa. Nanti teman-teman boleh memberikan masukan ya. Teman-teman juga sambil menyimak, sambil mengerjakan juga, sambil terus menyempurnakan ya, melengkapi apa rancangan aktualisasinya. Mas Deus bisa share screen? Siap, mohon izin Pak, share screen. Ya, boleh. Mohon izin Pak, agak lemot Pak. Belum muncul, Mas. Siap, sebentar Pak, agak lemot soalnya. Oh ya, tenang aja, tenang aja. Karena ini tanggal berapa kita seminar rancangan? Tanggal 2 Minggu depan ya? Bulan ini? 2 Maret, Pak. Oh, bulan Maret. Tanggal 2 Maret. 2 Maret, Pak. Oke. Teman-teman yang sudah menyusun rancangan, dilanjut ke PowerPoint-nya ya, dilanjut ke PowerPoint-nya.
Nah, kalau teman-teman mau presentasi menggunakan PowerPoint ini boleh sambil menghitung ini, belajar menghitung waktu sekalian simulasi untuk Mohon seminarnya. izin Pak Budi, apakah sudah terlihat? Ya, sudah muncul. Ini Silakan yang Mas Dayu. bab 3 Pak ya? Bab 1, bab 2 belum? Sudah mulai Pak, cuma belum selesai. Belum lengkap. Ya, bab 3 saja dulu. Silakan Mas Dayus. Baik, mohon izin Bapak, selamat pagi. Kalian rekan-rekan, izinkan saya Josipan memaparkan rancangan aktualisasi yang ada di deskripsi isu yang ada di Rutan Keraksan. Yang pertama, belum tersedianya lampu senter di pos menara pengawasan di Rutan Kelas 2B Keraksaan. Jadi saat ini pos menara pengawasan di Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Keraksaan belum dilengkapi dengan fasilitas lampu senter sebagai sarana pendukung tugas pengawasan khususnya pada malam hari atau dalam kondisi minim pencahayaan. Ketidakada lampuan senter menyebabkan petugas pengamanan mengalami keterbatasan dalam melakukan pemantauan area sekitar rutan secara optimal. Kondisi saat ini belum tersedia lampu senter khusus bagi petugas di pos menara pengawasan. Kondisi yang diharapkan tersedia lampu senter yang memadai di setiap pos. Untuk kualitas pengawasan malam hari kurang optimal karena keterbatasan pencahayaan. Kondisi yang diharapkan pengawasan berjalan optimal baik siang maupun malam hari. Kondisi saat ini petugas kesulitan mendeteksi potensi gangguan keamanan di area gelap khususnya. Petugas lebih sigap, kondisi yang diharapkan petugas lebih sigap dan meresponsif dalam mengantisipasi gangguan keamanan. Analisis dampak. Jika isu ini tidak diselesaikan, maka yang akan terjadi meningkatkan risiko gangguan keamanan. Upaya pelarian warga binaan, perusakan fasilitas, upaya penyelundupan barang-barang terlarang. Lambatnya deteksi situasi darurat. Dalam keadaan darurat, kondisi listrik padam, cuaca buruk, petugas akan kesulitan melakukan identifikasi situasi sehingga respon menjadi terlambat. Pihak terdampak. Yang pertama, yaitu petugas pengamanan atau regu jaga mengalami kesulitan dalam melakukan pengawasan pada malam hari. Warga binaan, risiko terjadi konflik atau gangguan ketertiban meningkat. Pihak yang terdampak yang ketiga yaitu APH TNI Polri dapat terbebani apabila terjadi gangguan keamanan yang memerlukan bantuan eksternal. Keterkaitan agenda 3 dari isu tersebut, satu manajemen ASN yaitu profesionalisme dan kinerja dan produktivitas. Yang kedua, Smart ASN, literasi digital diharapkan mampu memanfaatkan teknologi dan sarana pendukung kerja, ketersediaan lampu senter, recharge atau charger, smart flashlight mendukung penggunaan teknologi sederhana senter namun efektif. Responsif terhadap permasalahan, sebagai petugas pengamanan harus tepat mengidentifikasi kekurangan sarana dan mengusulkan perbaikan. Bukti visualnya ini masih belum saya cantumkan, Pak. Isu yang kedua, program pembinaan belum optimal. Pembinaan di Rumah Tahanan Negara Kelas 2 Keraksaan merupakan bagian penting dalam sistem pemasyarakatan yang bertujuan membentuk warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, serta mampu kembali berperan positif di masyarakat. Namun, jumlah petugas pembinaan yang belum sebanding dengan jumlah warga binaan menyebabkan pendampingan dan pengawasan kegiatan pembinaan kurang maksimal. Sarana pendukung seperti ruang pelatihan, peralatan keterampilan, dan bahan ajar juga masih terbatas. Kondisi saat ini program pembinaan terbatas dan belum bervariasi atau monoton. Kondisi yang diharapkan program pembinaan beragam, terstruktur, dan sesuai kebutuhan warga binaan. Sarana dan prasarana, fasilitas pelatihan dan pembelajaran belum memadai. Kondisi yang diharapkan, sarana pembinaan lengkap, layak, dan berstandar. Kondisi saat ini tidak semua warga binaan mengikuti program kegiatan pembinaan. Ini dikarenakan overcrowding atau overkapasitas.
Kondisi yang diharapkan seluruh warga binaan mendapatkan hak pembinaan secara merata. Dampak jika isu ini terus berjalan yaitu gagalnya tujuan pemasyarakatan. Yang kedua, meningkatkan angka residivis atau pengulangan tindak pidana. Warga binaan yang tidak dibekali pembinaan mental, sosial, dan keterampilan kerja berisiko tinggi mengulangi perbuatan melanggar hukum setelah bebas. Ini juga bisa meresahkan masyarakat. Pihak terdampak tentu saja warga binaan pemasyarakatan kurang memiliki keterampilan dan kesiapan mental setelah bebas. Kedua, keluarga warga binaan rasa khawatir terhadap masa depan anggota keluarganya. Yang ketiga, masyarakat umum berpotensi terdampak akibat meningkatnya residivis. Dunia usaha kehilangan potensi tenaga kerja terampil dari eks warga binaan. Keterkaitan agenda 3, manajemen ASN, potensi pengelolaan kerja, Smart ASN, kolaborasi kerjasama antar instansi atau usaha industri, mengadakan pelatihan guna meningkatkan pembinaan dan menciptakan sertifikasi setelah mengikuti pelatihan agar bisa digunakan setelah bebas nanti. Bukti visualnya masih belum saya cantumkan, Bapak. Isu yang ketiga, belum optimalnya penggunaan tanda pengenal warga binaan. Berdasarkan hasil pengamatan di lingkungan Rutan Kosdopi Kejaksaan, penggunaan tanda pengenal seperti adikat, gelang, atau baju dis bagi warga binaan belum berjalan secara optimal. Penggunaan tanda pengenal warga binaan pemasyarakatan merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung sistem pengamanan, pengawasan, serta administrasi di lingkungan rutan. Kondisi saat ini, sebagian warga binaan tidak menggunakan tanda pengenal secara konsisten. Kondisi yang diharapkan seluruh warga binaan menggunakan tanda pengenal sesuai ketentuan agar mengurangi gangguan keamanan. Selanjutnya, keamanan lingkungan. Kondisi saat ini potensi penyalahgunaan identitas masih ada. Kondisi yang diharapkan risiko penyalahgunaan identitas dapat diminimalkan. Kemudian penegakan aturan. Kondisi saat ini sanksi dan pembinaan belum diterapkan secara tegas dan merata. Kondisi yang diharapkan aturan diterapkan secara adil, tegas, dan berkelanjutan. Dampak jika isu ini berkelanjutan. 1. Meningkatkan risiko gangguan keamanan. Yang kedua, kesulitan dalam identifikasi warga binaan. Petugas akan mengalami hambatan dalam mengenali identitas warga binaan secara cepat, terutama saat kegiatan massal, pelayanan, atau kondisi darurat. Pihak terdampak. Yang pertama, warga binaan berpotensi terkena sanksi akibat kesalahan identifikasi. Yang kedua, petugas pengamanan. Kesulitan melakukan pengawasan dan pengendalian risiko salah identifikasi dalam tugas pengamanan meningkat. Keterkaitan agenda 3, manajemen ASN, pengembangan potensi petugas, Smart ASN, profesionalisme ASN mampu mengelola sistem identifikasi secara tertib dan sistematis. Bukti visualnya belum saya cantumkan, Bapak. Penetapan core issue. Penetapan core issue saya menggunakan USG. Dari hasil pengamatan melalui USG, isu prioritas yaitu belum tersedianya lampu senter di pos menara pengawasan. Selanjutnya analisis saya menggunakan akar masalah diagram Fishbone dengan metode 5M 1E. Belum tersedianya lampu senter di pos menara pengawasan diakibatkan juga melalui manusia atau SDM petugasnya kurangnya
kepedulian terhadap kelengkapan sarana dan sarana, rendahnya pelaporan kebutuhan alat. Kedua, metode atau SOP, tidak ada prosedur pengecekan rutin, proses pengadaan belum efektif. Ketiga, mesin atau peralatan, tidak tersedia senter standar atau peralatan mudah rusak tanpa perawatan. Selanjutnya, anggaran, prioritas anggaran ke kebutuhan lain. Pengadaan alat kecil kurang diprioritaskan. Selanjutnya, material atau inventaris. Distribusi tidak merata, daya tahan alat rendah, tidak ada stok cadangan. Yang terakhir adalah lingkungan. Penerangan sekitar terbatas, area pengawasan luas, dan mati listrik. Ketika mati listrik di kawasan area lengkong, butuh pencahayaan yang mumpuni. Gagasan ide kreatif dari masalah isu yang di atas, belum tersedianya lampu senter di pos menara pengawasan, yaitu judul gagasannya pengadaan senter sigap, senter siaga pengamanan. Tujuan dari program senter sigap, senter siaga pengamanan adalah setiap petugas jaga memiliki akses terhadap senter yang layak pakai sehingga pengawasan dapat dilakukan secara optimal, profesional, dan sesuai standar keamanan. Yang kedua, meningkatkan kemampuan petugas dalam melakukan deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban. Tiga, menimbulkan risiko terjadinya pelanggaran keamanan seperti upaya pelarian, kerusakan fasilitas, dan aktivitas mencurigakan. Baik Pak Budi, itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Oke, kita aplaus ya buat Mas Jayus ya. Nah, keren, sudah sangat bagus ya Mas Jayus ya. Mohon Di maaf Pak sela-sela Budi, saya kesibukan sudah bisa baru mengerjakan pulang tugasnya. tiket soalnya. Ke atas Mas, di scroll ke atas. Siapa Pak? Saya mau nanya-nanya dulu nih sebelum teman-teman ya ke Mas Jayus. Ya, Mas Jayus, bagaimana perasaannya setelah mengerjakan rancangan aktualisasi ini? Rancangan aktualisasi, Mas Jayus harus mendeskripsikan isu ya. Oh, Mas Jayus harus berpikir nih apa nih permasalahan yang terjadi di kantor nih. Oh, kebayang sama saya Mas Jayus cari-cari referensi ya. Oh, tanya sana sini begitu. Kemudian ini saya harus ngobrol juga sama Pak Mentor, terus muncullah 3 isu ini. Boleh cerita dulu Mas Jayus? Siap Bapak. Awalnya isu yang diangkat ini tentang kehumasan Bapak. Jadi saya sharing-sharing sama mentor saya tuh, humasnya sudah jalan Mas, mending isu yang lain saja gitu Pak awalnya. Oh, awalnya kehumasan ya? Ya betul lah Pak. Soalnya yang di titik tekannya di masalah kehumasan rencananya apa? ini Bapak, kan selama ini stigma negatif masyarakat tentang pemasyarakatan masih ada Pak. Oke. Jadi contohnya kayak yang saya alami sendiri nih. Jadi petugas pemasyarakatan ini masih kayak ada kekerasan, masih ada pungli Bapak di dalam. Nah, jadi saya pengen ngangkatnya di kehumasan nih, informasinya yang di dalam, contohnya seperti pembinaan itu lebih lebih aktif lah informasinya di media sosial gitu Pak awalnya. Keren. Untuk membranding ya, Ya Pak, betul. lebih positif lagi ya para pegawai, para petugas di lembaga pemasyarakatan, karena ternyata masih ada stigma negatif ya, misal ya ada suap dan sebagainya itu tidak benar ya, tidak benar. Seperti kan contoh pengajuan remisi itu kan di luar masih viral, masih bayar macam-macam ke petugas, itu di kita
nggak ada gitu loh Pak. Baik, baik, baik. Gagasannya udah keren banget ya, tapi itu mohon izin ya. Jadi Siap. setelah Mas Jayus diskusikan dengan pimpinan, kemudian pimpinan mengarahkan kepada hal lain, itu bagus Mas. Jadi dalam penyusunan aktualisasi ini teman-teman jaga komunikasi dengan para mentor ya. Jaga komunikasi dengan para mentor. Kuncinya itu. Meskipun menurut Mas Jayus, menurut Mbak Reni, misalkan ya, menurut Mas Yogi, ini saya mau ngangkat masalah ini. Kita jangan ngotot ya, istilahnya jangan ngotot, apalagi sampai menyinggung pimpinan, sehingga nanti kesananya komunikasinya jadi tidak lancar ya, karena di awal sudah ada friksi. Tapi Mas Jayus bagus nih. Meskipun Mas Jayus sudah melakukan analisis, ya berpikir kaitan dengan masalah yang harus diangkat, tetapi pada saat pimpinan mengarahkan kepada hal lain, Mas Jayus ikut saja ya, bagus. Lanjut Mas, terus gimana Mas? Siap, izin Pak. Karena di kehumasan ini saya kan masih CPNS Pak. Takutnya ada hal yang sensitif, akhirnya citra organisasi takutnya menurun lagi Pak. Betul, betul. Tapi ini berhubungan dengan masyarakat luas Pak. Dikhawatirkan ada kesalahan sedikit malah nanti jadi fatal gitu Pak. Baik, betul. Akhirnya ya Terus? bilang kebetulan mentor saya itu di bagian pengamanan. Ini aja Mas, sampean identifikasi tentang di pengamanan saja gitu Pak. Akhirnya ya saya kebetulan 8 bulan terakhir ini saya di pengamanan, akhirnya ya menemukan isu itu Pak. Belum tersedianya center di pos menara pengawasan itu. Wah, itu ya, ternyata arahan dari pimpinan itu malah lebih tepat ya, karena Mas Jayus dan Pak Mentor ini berada di unit pengamanan ya. Jadi Siap, apa Pak. yang diangkat dari ketiga isu ini adalah terkait dengan tugas dan fungsi pengamanan. Ya, oke, saya Siap. mendapatkan gambaran awal yang sangat-sangat baik ya. Oke, kita ada yang mau disampaikan lagi Mas Jayus? Untuk ini Pak, mau izin tahap kegiatannya Bapak. Tentunya di tahap kegiatan nanti kan ada kayak pengadaan lampu senter Bapak. Nah, ya. Nah, itu bahasanya kita pengadaan ke bendahara atau kan otomatis kita harus beli sendiri dong Pak alat senternya. Ya, nanti itu betul ya. Jadi ada peserta-peserta yang memang gagasannya itu adalah pengadaan ya. Nah, ini Siap. nanti tinggal dikomunikasikan dengan pimpinan karena pengadaan tersebut sangat mungkin berkaitan dengan anggaran ya, sangat mungkin berkaitan dengan anggaran. Kalau misalkan pengadaannya menggunakan barang-barang yang sudah ada tetapi dioptimalkan begini. Kemarin salah satu peserta di angkatan 5 itu punya TV-nya TV nganggur gitu ya, TV nganggur. Terus si TV-nya tuh digunakan untuk media publikasi di ruang layanan pemeriksaan. Nah, itu pengadaan tapi barangnya sudah ada ya, cuman ditingkatkan kebermanfaatannya. Tapi kalau Mas Jayus ini atau rekan-rekan lain nih ada gambaran juga, ternyata memang harus katakanlah beli, tinggal dikomunikasikan seperti apa, terus kemampuannya seperti apa, dan harapannya kalau dari saya memang ketika bicara pengadaan harus dilaksanakan pada saat habituasi ya. Jadi sayang kalau yang diangkat ini isu yang diangkat lampu senter Mas ya. Siap, betul Bapak. Nah, sayang kalau yang diangkat terkait lampu senter, tetapi selama masa habituasi senternya tidak ada ya, senternya tidak ada. Jadi kebermanfaatannya tidak bisa dideskripsikan begitu ya. Kebermanfaatannya tidak bisa disampaikan. Nah, paling dari saya bertahap barangkali ya, bertahap. Kira-kira berapa tuh harga lampu senter tuh Mas ya? Kalau yang akan ada ini Pak, yang flashlight itu kayak lampu tembak gitu. Itu kurang Lumayan lebih satu unitnya itu 150-an Pak kalau yang bagus. ya. Ini
Harus pinter-pinter nih Mas Jayus nih. Pendekatan dengan Pak mentornya ya, agar Pak mentor mengkomunikasikan dengan pimpinan di atasnya, kemudian mengkomunikasikan dengan unit-unit lain apa namanya terkait pengadaan lampu senter ini. Tapi menurut saya, insya Allah sih apa namanya harus optimis begitu ya. Lampu senter adalah bagian terpenting dalam kegiatan pengawasan. Kebayang kalau nggak ada lampu senter tuh mau seperti apa ya? Apalagi pemeriksaan pengawasan dilakukan malam hari. Jadi Mas Jayus dipastikan ya, dipastikan dengan pimpinan kaitan pengadaan lampu senter ini akan seperti apa. Kalau misalkan nih, saya lebih senang ngitung pahit, lebih senang ngitung pahitnya. Ternyata informasi dari pimpinan untuk pengadaan agak kesulitan misal ya agak kesulitan. Nah, didiskusikan oleh Mas Gayus dengan Pak Mentor dan unit kerja begitu ya, dengan unit kerja minimal apa namanya urunan satu dulu untuk apa namanya implementasi aktualisasi ini 150, Mas Jayus keluar 50, pimpinannya 50, terus teman-teman yang lain 10.000 jadi 150 dapat satu misal gitu ya. Dan itu menjadi barang milik unit begitu ya. Silahkan nantinya mau dicatatkan di pengadaan sebagai hibah atau ini mah nggak usah dicatat ini mah barang milik unit dipelihara oleh unit gitu sebagai pengadaan mandiri. Nanti dikomunikasikan juga dengan teman-teman pengadaan kira-kira kalau statusnya milik unit tapi tidak dicatat seperti apa begitu. Wah kalau begitu misalkannya kata orang pengadaan kalau milik unit tapi tidak dicatat nanti sayang kalau ada kerusakan atau perlu baterai nanti tetap harus beli sendiri mending dihibahkan saja. Nanti kalau perlu perbaikan atau beli baterai dan sebagainya kita bisa bantu misal ya. Ini perlu strategi Mas Jayus ya, perlu strategi supaya pelaksanaan penyediaan lampu senter yang memang penting itu bisa dilaksanakan. Saya menunggu banget kabar dari Mas Jayus ya, supaya saya bisa ikut memantau ya seperti apa kelanjutan dari rencana Mas Jayus ini. Baik, kita sekarang masuk kepada penulisan ya, penulisan. Jadi kaitan dengan namanya keraksaan ya. Keraksaan Bapak. Oh, saya pikir kerakasan, jadi nggak salah nulis ya, keraksaan. Siap, keraksaan. Ini apresiasi juga kepada Mas Jayus yang saya lihat ini hampir tidak ada typo ya. Jadi kebayang nih Mas Jayus ini ngetiknya tenang gitu, tidak ada. Jadi harapan begitu. Ini kita bicara teknik penulisan dulu. Teknik penulisan teman-teman, meskipun teman-teman aktualisasinya itu bagus gitu ya, tapi sangat disayangkan kalau terlampau banyak tiponya, kelihatan buru-buru dan kelihatan tidak rapi serta asal-asalan ya. Itu teknik penulisan. Terus kaitan dengan kondisi existing begitu ya. Ini kata Mas Jayus dari aspek ketersediaan belum tersedia. Wah, gawat juga ya kalau belum tersedia. Belum tersedia sama sekali Mas atau udah rusak atau gimana? Semenjak saya masuk di rutan ini Pak, belum ada sama sekali Bapak. Waduh. Bagus Mas. Ini apa namanya perhatian, sensitivitas berpikir kritis gitu. Ketika kita masuk kepada lingkungan kerja baru, biasanya orang-orang baru, pegawai baru termasuk teman-teman itu lebih peka. Ini kok mau ngawasin malam-malam lah kok nggak ada lampu misalnya. Terus kalau ini ada pengunjung misal perlu sendal lah kok nggak ada sendal dan sebagainya ya. Dan itu teman-teman perjuangkan. Saya kira kalau ngobrol bareng, duduk bareng itu insya Allah ada solusinya. Kualitas pengawasan malam hari kurang optimal karena akhirnya keterbatasan pencahayaan ya. Kesiapsiagaan petugas kesulitan iya, dan ini kan berpotensi juga kepada resiko keselamatan Mas Jayus ya. Kita kan tidak ada orang masuk, ada orang nyusup kalau secara pengawasan ini minim ya. Oke, ke bawah lagi Mas. Bagus Mas. Ini untuk aspek analisis dari kondisi existing sudah bagus. Ke bawah lagi Mas.
Analisis. Nah, ini analisis dampak. Ke atas lagi, ke atas, kelewat dikit. Yang analisis dampak. Udah sini, udah. Iya, betul, 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 betul. Pihak terdampak, ya nanti akan terjadi. Betul, betul. Ya terus ke atas, ke bawah lagi, Mas. Berkaitan agenda 3. Nah, keterkaitan 3 dengan keterbatasan fasilitas membuat petugas perjalanan operasional dapat optimal. Ya, bagus. Terus ke bawah lagi, Mas. Bukti visual. Ke bawah terus, Mas, terus ke bawah. Ini bukti visualnya sudah ada? Sudah ada, Pak. Sudah. Belum Ya, saya ini masukkan, Pak. bukti visual ini penguatan ya, penguatan data dukung yang penting. Jadi nanti dicantumkan ya. Program pembinaan. Oke. Iya, terus ke bawah, Mas. Oh, sorry, ini isu kedua ya. Sorry, isu kedua ke Betul, atasin. Pak. Sebuah. Ke atasin. Isu kedua ini meskipun tidak ke bawah dikit ke bawah dikit. Meskipun tidak diangkat sebagai isu pemenang ya, rumusan isunya diperbaiki, Mas ya. Siap, Pak. Rumusan narasi isunya diperbaiki. Kemarin kan saya sudah sampaikan bahwa rumusan isu itu adalah kalimat negatif, fokus, dan lokus. Jadi belum optimalnya, silakan diganti dari sekarang. Belum optimalnya program pembinaan ya. Jadi gitu rumusan isunya. Belum optimalnya program pembinaan di lingkungan rumah tahanan kelas 2B Keraksaan. Lingkungan berarti dua kata yang depannya dihapus. Gitu ya. Jadi meskipun isu yang duanya ini tidak diangkat, rumusan isunya teman-teman seperti ini ya. Kalimat negatif, fokus, dan lokus. Kalimat negatifnya belum optimal, fokusnya adalah program pembinaan ya. Lokusnya ya ini di lingkungan. Oke, ke bawah Mas, ke bawah. Ke bawah lagi. Terus ke bawah lagi. Ya, program pembinaan ini program pembinaan bisa dijelaskan Mas, karena bisa jadi nanti ini ditanyakan program pembinaan yang seperti apa yang dimaksud Mas Jayus. Baik, kondisi saat ini tuh program pembinaan terbatas dan belum variasi, Bapak. Jadi masih monoton. Untuk petugas atau untuk warga binaan? Untuk warga binaan, Bapak. Oh, untuk warga. Oh, iya. Ya, karena Kalau memang untuk keterbatasannya ini, keterbatasan pembinaan, Bapak. Masih monoton. Kayak contohnya di Rutan Keraksaan. Personil warga binaannya tuh yang ikut 10 orang, Bapak. Jadi yang lain tuh masih banyak yang nganggur, Bapak. Karena memang keterbatasan itu, Pak. Apa kayak program pembinaannya. Kalau di lapas-lapas lain kan kayak ada pabrik, mungkin kayak pabrik kayu pembuatan ini, apa kayu itu, Pak. Kalau di Rutan Keraksaan cuma batik sama pembinaan kerohanian, Pak. Oh, paham. Ya. Terima kasih. Sekarang langsung ke isu 3, Mas, ke isu 3. Isu 3. Nah, ini sudah benar nih. Belum optimalnya penggunaan tanda pengenal warga binaan. Nah, paling nanti belum optimalnya penggunaan tanda pengenal. Oh, warga binaan itu menggunakan tanda pengenal, Mas Jayus. Betul, Pak. Jadi setiap keluar dari blok itu harus menggunakan tanda pengenal, Pak. Dia mau kemana? Contohnya mau ke kantin atau mau telepon ke Wartelsus, Pak. Berupa kartu atau baju? Ada yang berupa ID card, ada yang berupa kayak semacam rompi gitu, Pak. Oke. Ya, paham. Sekarang, nah ini udah benar ya. Tapi nanti tinggal dilengkapi oleh Mas Jayus ya.
Jadi ingat kalimat negatif, fokus dan lokus ya. Fokus. Oke, sekarang ke bawah lagi, ke bawah lagi. Ke bawah lagi ke teknik tapisan USG. Ya, stop di sini. Mas Jayus ini kan dan teman-teman bisa jadi menggunakan USG ya, urgensi, seriousness, dan growth ya. Perhatikan teman-teman sekali lagi ini penting dan selalu ditanyakan oleh penguji. Nanti bakal ditanya nih, Mbak Rahmadina ini bagaimana cara mengisinya misalkan gitu ya. Nah teman-teman harus bisa menjelaskan ya bahwa ini diisi bukan oleh sendiri ya. Jadi angka-angka ini Mas Jayus eh, bukan diisi oleh Mas Jayus sendiri ya. Tetapi ini Siap, adalah Bapak. angka-angka yang diperoleh dari hasil diskusi bersama seluruh stakeholder ya, bersama seluruh stakeholder. Teman-teman di unit kerja misalkan, Pak Mentor juga, unit pengamanan. Tapi ada unit lain yang isu ini gitu ya. Jadi sekali lagi teman-teman perhatikan angka-angka yang 4, 3, 4, 5 dan sebagainya ini bukan diisi sendiri ya. Bukan diisi sendiri, tapi ini adalah hasil diskusi bersama stakeholder ya, bersama stakeholder. Siapa stakeholder? Seluruh pihak yang terkait ya. Kalau misalkan diskusi tidak sempat, gunakan itu, gunakan survei ya, survei. Nanti teman-teman membuat survei, kira-kira minta tolong ke seluruh rekan kerja, saya sedang menyusun aktualisasi di Latsar kaitan dengan isu yang diangkat, ya ini ya, ada 3, nanti kan akan mendapatkan respon ya, berarti isu mana yang diangkat ya. Jadi intinya sekali lagi, jangan pernah nanti teman-teman menjawab bahwa angka-angka ini adalah diisi sendiri gitu ya. Lanjut Mas Dayus ke bawah dikit. Mas dan teman-teman, apakah suara saya putus-putus? Barusan hilang, Bapak. Oh gitu. Ya. Ya. Silakan ke Sudah bawah di- Mas, silakan ke bawah. Scroll ke bawah. Mas Dayus bisa mendengar suara saya? Siap. Ah, Ini paling ke atas lagi, ke atas, ke atas, ke atas, ke atas, ke atas, ke atas. Terus ke atas lagi setelah matrik, setelah matrik. Ya, sebelum ini, sebelum ke atas lagi. Nah, Mas Jayus, ini di antara tabel USG dan tabel Fishbone ini ada penjelasan ya, ada penjelasan. Jadi ada di sini penjelasan ya, Bapak. di situ. Nanti Mas Jayus lengkapi kenapa urgensinya 5 untuk nya 5, kenapa growth-nya 5. Dijelaskan ya, dideskripsikan. Jadi masing-masing aspek terkait U, S, dan G-nya Mas Jayus jelaskan. Baru nanti di bawahnya jadi dijelaskan dulu gitu. Nah, jadi ditukar nih, yang isu prioritas belum tersedianya taruh di bawahnya alasan ya. Oke, sekarang itu nanti sama Mas Jais disempurnakan ya. Sekarang ke bawah Mas, ke Siap, Bapak. Fishbone. Ke Fishbone. Oke, nah di Fishbone teman-teman, Jayus
di kepala ikannya Yap. sudah menetapkan isu diangkat. Sudah bagus ini. Terus kemudian di tulang-tulang ikannya ini ada 2 variabel, ada 3 bahkan ya tuh di material ada 3. Ada distribusi tidak merata, ada daya tahan alat rendah dan sebagainya. Bagus. Artinya ada analisis kepada penyebab. Jadi maksud saya begini, jangan sampai mengisinya satu saja begitu ya. Di mesin atau sarana peralatan cuma satu aja. Tidak tersedia senter standar. Udah aja. Tapi ini ada lagi nih, peralatan mudah rusak tanpa perawatan. Nah, kalau misalkan ada lagi setelah dicermati boleh ya bisa 2, bisa 3. Intinya di tulang ikan ini lebih dari 1 itu berarti menunjukkan teman-teman mencari betul akar permasalahan ya. Bagus Mas Dayus, ke bawah lagi. Ke bawah lagi. Oke, terus ke bawah Mas, terus ke bawah. Kegiatan ya. Oke. Kegiatan pertamanya apa Mas Dayus? Identifikasi dulu Bapak. Analisis kebutuhan. Nah, biar nggak Jadi, pusing bacanya, berarti yang titik besar itu kegiatannya Bapak. yang titik besar itu kegiatan ya, jangan pakai tahap. Yang atas paling atas banget. Supaya memudahkan membacanya pakai tabel bisa nggak Mas? Nanti pakai tabel ya. Siap. Ada Bapak. Saya sudah buat Bapak. Nah ya, jadi bacanya lebih enak. Yang besar itu adalah yang ditebalkan itu kegiatannya, bukan tahapan kegiatannya, barangkali gitu ya. Coba ke Suaranya hilang Bapak. suara saya hilang? Siap, iya Bapak. Ini sudah jelas. Sudah. Nah, ya benar itu kegiatan ya, itu kegiatan. Kegiatan satunya apa? Lalu tahapan kegiatannya identifikasi. Nah, betul ya. Tahapan 1 tahap 1 tahap setelah tahap kasih titik 2 deh biar nggak pusing. Biar nggak bingung. Nah, titik 2. Titik 2. Ya, begitu. Terus itu kira-kira kegiatannya apa, Mas? Mau diisi apa? Nanti sama Mas Jayus dilengkapi ya. Siap Bapak. Oke, terus sekarang ke bawah. 2. Oh. Tahap. Oke, terus ke bawah lagi. Kalau kegiatan 2-nya apa? Kegiatan 2-nya. Tahap 2 Bapak. Konsultasi dengan mentor. Kan ada kegiatan 1 isinya tahapan-tahapan. Terus kegiatan 2 isinya tahapan-tahapan. Coba lihat kegiatan 2-nya mana? Ada nggak Ini di bawah? Bapak. Oh ini. Oh, Sudah. itu tuh tahap itu kegiatan berarti ya? Siap, iya betul Bapak. Kegiatan. Oh, tahap itu kegiatan. Oh, oke. Berarti saya yang keliru, saya baca salah. Nah, berarti identifikasi dan analisis kebutuhan itu bukan tahapan ya, kegiatan gitu ya. Ini kegiatan berarti Pak ya. Nah, tahapannya dihilangin Mas biar nggak bingung. Tahapannya dihilangkan. Tulisan tahap itu diganti ke nah gitu. Terus nah, ini di Kegiatan bawahnya 2. yang kegiatan tebal itu berarti tahapan ya. Nah, gitu. Nah, itu tahapan. Nah, gitu. Enggak apa-apa pakai kegiatan tapi tahapan kegiatan gitu ya.
Tahapan kegiatan. Nah, nanti yang bawahnya juga begitu, Mas ya. Siap, Bapak. Nah, lalu di setiap tahapan kegiatan, ini nomor 1 nih Mas, contoh, observasi kondisi pos menara. Itu oleh Mas Jayus dideskripsikan ya. Apa sih yang dimaksud dengan observasi kondisi pos menara? Mas Jayus kan yang lebih tahu. Oleh Mas Jayus dideskripsikan adalah kegiatan bla 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 gitu ya. Terus kemudian pendataan jumlah apa dideskripsikan juga ya. Nah, ngapa kita lengkapi sekarang? Output ini pertahapan kegiatan, Mas. Pindahkan outputnya ke atas. Atau setelah observasi kondisi menara itu ada output ya. Oh, di sebelah sini ya Pak nanti. Ya, jadi setelah tahapan kegiatan itu masing-masing outputnya ada ya, begitu ya. Per masing-masing kegiatan ini ya Pak. Masing-masing tahapan kegiatan ada output ya. Siap. Begitu. Bahkan nanti di bab 4 itu per tahapan kegiatan waktunya ditentukan, Mas Dayus ya. Tapi kan nanti itu dilakukan nanti pada masa habituasi. Minimal sekarang merumuskan outputnya saja dulu lah, begitu ya. Oke, saya kira cukup Mas Dayus ya. Siap. Udah Terima paham kasih, ya? Pak. Jadi setiap tahapan kegiatan Mas Dayus deskripsikan dan setiap tahapan kegiatan ada outputnya ya. Output itu bisa 1, bisa 2 ya. Misalkan outputnya adalah draft rancangan, kemudian arahan pimpinan dan sebagainya. Tapi satu pun misalkan dokumen draft apa gitu boleh aja ya. Coba ke bawah lagi Mas. Terus ke bawah, habiskan ke bawah. Bawah lagi. Belum kepada matrik terus ke bawah. Iya, terus ke bawah. Analisis. Belum ada, Pak. Sudah, nggak apa-apa. Jadi setiap tahapan kegiatan itu juga selain output ada keterkaitan ini berakhlaknya, Mas Dayus ya. Siap. Nanti silakan. Contoh nih yang kegiatan kelima implementasi atau nih kegiatan apa nih di awal. Ya. Nah, kegiatan 1 observasi kondisi pos menara, tahapan kegiatan pertamanya. Nah, nanti observasi kondisi pos menara itu berkaitan dengan aspek nilai berakhlak apa saja ya. Terus kaitan dengan agenda 3-nya yang manajemen ASN dan smart ASN apa saja. Jadi intinya setiap tahapan kegiatan itu ada output, ada waktu, ada keterkaitan agenda 2 dan agenda 3 ya. Kemudian juga ada keterkaitan dengan visi misi organisasi. Kalau visi misi organisasi ini relatif sama. Makanya nanti di akhir penjelasan ada rekapitulasi nilai berakhlak ya Mas Dayus ya. Oke. Saya kira untuk Mas Dayus cukup dulu ya. Silakan Mas Dayus cukup dulu Bapak. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Ayo Mas Dayus, masih banyak yang harus dilengkapi ya. Siap. Masih banyak yang harus dilengkapi. Semangat Mas Dayus ya. Setiap ada waktu, mumpung bulan puasa juga, jangan banyak tidur. Karena tidak terasa Kak Reni 10 hari lagi loh Kak Reni ya. 10 hari lagi teman-teman akan melaporkan atau menseminarkan rancangan aktualisasi. Cung, siapa berikutnya yang mau? Ayo, yang mau presentasi. Ayo, siapa yang berikutnya? Sayang waktunya ya. Siapa yang mau? Siapa yang mau presentasi? Ayo. Karofila, Kapida. Mau presentasi? Ayo, sayang mumpung ini. Mumpung kita sedang ngumpul. Izin Bapak, kalau diizinkan boleh. Bukan diizinkan lagi. Diharapkan betul. Ayo, Mas Gempur, hajar. Gempur pokoknya dengan semangat Mas Gempur Ya, Pak. untuk mengerjakan aktualisasi ini.
Bisa share screen Mas Gempur? Siapa izin share screen, Pak? Boleh, boleh. Senang saya senang. Teman-teman yang lain sambil melanjutkan ya, memperbaiki gitu ya. Nambah-nambahin data boleh. Tadi yang menarik tadi ada bukti visual ya. Jadi ada data dukung yang disampaikan terkait dengan isu-isu yang terjadi. Jadi data dukung kepada setiap isu itu boleh ya, jangan cuma isu yang diangkat aja. Tadi kayak Mas Jayus misalkan isu yang lainnya tuh terkait dengan program pembinaan, terus punya fotonya dicantumkan, bagus itu. Bapak apakah sudah kelihatan, Pak? Sudah Mas Gempur, silakan dipresentasikan. Oh, sudah. Bentar, Pak. Ke atas dulu. Mulai satu bisa, Pak. Kenapa? Kenapa, Mas? Izin, Pak. Bagaimana, Pak? Mulai dari bab 1, Pak, bisa? Dari bab 1 boleh banget. Nah, dari bab 1 atau langsung bab 3. Ya, jadi kita tektok aja ya. Saya tidak menunggu Mas Gempur sampai selesai, jadi supaya cepat dan langsung menukik kepada setiap koreksi ya. Oke, silakan Mas Jayu, Mas Gempur, silakan mulai. Izin Bapak, untuk bab 1 pendahuluan dimulai dari latar belakang. Intinya, soalnya banyak sekali. Izin, Pak. Gak apa-apa, intinya aja. Intinya, ini merupakan latar belakang dari aktualisasi yang saya kerjakan, Pak. Oke, yang bagus. Maksudnya nanti rinciannya kan di bawah di bab 3, Pak ya. Nah, jadi saya jelaskan mulai dari dasarnya di Undang-Undang Nomor 20 2003 tentang ASN, kemudian kaitannya dengan kantor imigrasi, tugas dan kewajibannya. Kemudian angkat adalah isu nanti di bawah, Pak ya. Tapi saya spill dulu, Pak ya. Isunya ini adalah karena ketika proses pemeriksaan melalui mekanisme berita acara pemeriksaan untuk paspor hilang dan rusak atau beda identitas, itu ketika petugas memberikan surat instruksi catatan untuk kelengkapan dokumen kepada pemohon, biasanya surat atau catatan itu atau surat pengantar itu biasanya hilang, Pak, kadang. Terkadang nggak selalu sih, cuman terkadang seperti itu. Sehingga saya membuatnya gagasan kreatifnya itu saya beri judul Resep Dokter 2.0. Oke. Rekapitulasi sistem evidence pemberian dokumen kekurangan integrasi yang merupakan mekanisme pengarsipan yang sistematis melalui penggunaan formulir instruksi BAP 2 rangkap. Jadi nanti ada kertas karbonnya, Pak. Tahan dulu ya. Kemudian tujuan aktualisasi. Siap. Tahan dulu ya sebentar ya. Mas Gempur, tadi untuk pendahuluan, ini idenya sudah bagus banget nih. Ini bahkan sesuai harapan nih. Sesuai harapan ada istilah yang diangkat yang menarik perhatian pembaca ya. Resep dokter 2.0. Tapi begini teman-teman ya, Mas Gempur dan teman-teman, sekali lagi saya sampaikan, ada beberapa penguji yang menggunakan sistematika berpikirnya urut-urutan ya, atau berdasarkan sistematika berpikir outline. Kan di bab 3 itu, perhatikan teman-teman, di bab 3 itu ada deskripsi isu ya, kemudian digunakanlah teknik tapisan, entah itu APKL, entah itu USG, baru muncul isu yang diangkat ya. Nah, jadi Mas Gempur, intinya isu yang diangkat jangan dulu dimunculkan di bab 1, Mas Gempur ya. Siap, Pak, siap.
Nah, di bab 1 ini permasalahan umum saja dulu, permasalahan umum terkait pelayanan saja dulu begitu. Karena nanti ada penguji yang mempersoalkan Oh, begini. siap, Pak. Ini baru bab 1 kan kita belum melakukan tapisan, kenapa sudah muncul di depan lah gitu ya. Oh, siap, Pak. Nah, nanti saja diperbaikinya. Oke, Tapi siap. ini udah keren. Sekarang ke bawah lagi Mas, ke bawah lagi. Ke tujuan. Tujuan Ya, aktualisasi membangun sistem rekan. Ini tujuannya, Pak. Tujuan yang gagasan kreatif tadi, Pak. Berarti perlu Tujuan. diizin, Pak. Perlu dirubah lagi, Pak ya. Diedit Ya, lagi, Pak. jadi nanti tujuan umum saja dulu. Membangun. Tujuan umum misalkan membangun sistem rekam jejak, menjamin aktualisasi. Nah, ini kan tujuannya sudah spesifik ke isu yang diangkat ya. Iya, Pak. Siap. Nah, intinya tujuan umumnya begini, penulisan aktualisasi ini adalah untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di lingkungan kerja gitu ya, untuk sebagai peserta lasar dalam rangka mengikuti. Jadi yang masih umum-umum dulu Mas. Udah bagus ini sebetulnya, udah bagus. Jadi mohon maaf juga ya Mas Gempur, ini sebetulnya tidak salah. Ini tidak salah, ini bagus. Cuman ada beberapa penguji yang ingin isu pemenang itu nanti di bab 3 saja dibahasnya dan bab 4 ya. Oke, Ya, Pak. lanjut Mas. Jadi ruang lingkup, kalau ruang lingkup sih aman sih ya. Ruang lingkup aman. Oke. Ya, Kemudian lanjut Mas. gambaran umum ini ada profil organisasi, lanjut. Struktur organisasi, profil besar role model, nilai dasar ASN berakhlak, Pak. Kemudian manajemen ASN dan smart ASN. Di saya belum muncul ya Kemudian sebentar ya. langsung bab 3, Pak ya. Oke. Di Halo, Pak. di bab 2 Oh iya, siap. di bab 2 yang di profil kalau bisa nanti foto kantornya Mas Gempur dimunculkan ya. Foto kantor, terus foto-foto ruang layanan ya, foto-foto di Siap. ruang layanan dimunculkan. Jadi pembaca ini ada, nah ini role modelnya nih. Role modelnya, ini foto siapa dengan siapa ini? Ini yang sebelah kanan itu Pak Kasih, Pak. Kasih intelijen dan penindakan. Yang sebelah kiri ini kasubsi penindakannya, Pak. Oh, jadi Yang role modelnya itu yang sebelah kiri. Pak Ersanya. Pak Ersa, Pak. Oh ya Pak Ersa. Dikira saya role modelnya 2. Supaya tidak bingung nanti cari yang fotonya 1 ya, atau di crop ya. Oh, siap, Pak. Siap. Oke, terus kalau Mas Gempur ada fotonya di sini? Di bawahnya ada? Di atas ya, di atas ya. Atas. Di atas. Yang ini, Pak Izin, Pak. Ya, bagus. Lalu Di atas. struktur organisasinya sudah ada? Struktur organisasi. Di atasnya lagi. Nah, ya. Oke. Nanti Mas Gempur nanti tandain ya. Ada di unit mana Mas Gempur berada di struktur ini, nanti dikasih warna atau dikasih tanda ya. Oh, siap, Pak. Siap. Oke, sekarang ke bab 3, Mas. Oh, izin, Pak. Untuk saya, Pak, tanya terkait, kan ada saya sebutkan visi misi kantor, Pak ya. Iya. Cuman di kantor saya itu masih Pak, mengikuti itu yang Kemenkumham, Pak. Nggak apa-apa. Maksudnya masih belum dirubah. Apakah saya mengikuti visi misinya yang dari Kemen ini pas langsung kementeriannya atau mengikuti yang lama, Pak Jin? Kalau Mas Gempur di kantor lapas kan ya? Di imigrasi, Pak Jin. Oh, imigrasi. Kalau di kantor imigrasinya memang belum ada yang baru, ini aja nggak apa-apa.
Ini saya cantumkan sesuai dengan visi misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kalau kantor imigrasi sebelumnya punya visi misi? Ada Pak, cuman kan Pak, masih di yang Kemenkumhamnya Pak, belum dipisah gitu. Oh, ya, yang baru berarti Mas, yang baru Mas, yang baru aja, yang ini aja udah, ya. Yang ini aja ya, siap. Yang ini aja, ya. Nomenklatur kementerian berubah kan ya? Izin Pak, bisa diulang Pak, soalnya putus-putus Pak. Ya, ini mohon maaf nih, sinyal di saya putus-putus Mas Gempur ya? Iya. Iya Pak. Ini kan nomenklatur kementerian kan berubah ya Mas Gempur ya? Ya Pak ya. Oke, ya lanjut Mas ke bab 3 Mas. Kemudian bab 3, jelaskan pengertiannya. Kemudian saya sebutkan mulai isu pertama yaitu belum optimalnya media komunikasi dan informasi layanan khusus bagi pemohon BAP paspor di kantor imigrasi Jember. Deskripsi saat ini pemohon paspor yang memerlukan berita acara pemeriksaan atau BAP karena kehilangan, kerusakan maupun terdapat perbedaan identitas paspor seringkali merasa kebingungan mengenai prosedur dan jadwal pemeriksaan. Meskipun kantor imigrasi telah memiliki saluran WhatsApp layanan, informasi mengenai berita acara pemeriksaan atau BAP belum terakomodasi secara spesifik. Saat ini, pemohon BAP masih harus bergabung dalam antrian pesan umum yang padat. Jadi sudah ada WA layanan, Pak, tapi masih bersifat umum. Yang khusus belum ada. Analisis dampak, apabila tidak ditindaklanjuti secara tepat dan terukur, maka berpotensi menimbulkan beban admin WhatsApp layanan umum menjadi terlalu berat karena harus menjelaskan prosedur BAP paspor yang kompleks berulang kali. Yang kedua, terjadinya ketidakefektifan waktu bagi pemohon karena harus bolak-balik datang ke kantor untuk mendapatkan informasi terkait BAP. Kemudian seringkali pemohon BAP paspor membawa dokumen pendukung yang kurang lengkap sehingga proses pemeriksaan menjadi terhambat. Kemudian bisa menimbulkan citra negatif masyarakat. Pihak yang terdampak pemohon BAP paspor, kemudian admin layanan, WA layanan umum, kemudian petugas pemeriksa dari seksi Inteldakim. Keterkaitan dengan manajemen ASN dan sepatu ASN, yaitu untuk manajemen ASN, pelayanan publik yang profesional, kemudian efektivitas organisasi, kemudian kepastian ASN, literasi digital atau digital skill, kemudian pemanfaatkan teknologi informasi, kemudian keramah tamahan terkait kejelasan alur pelayanan, gitu. Kemudian di sini ada data visual, ini gambar WA layanan secara umum, Mbak. WhatsApp layanan BAP masih tercampur dengan WhatsApp layanan umum. Isu kedua, belum optimalnya visualisasi pemetaan fisik persebaran warga negara asing WNA di wilayah kerja kantor imigrasi kelas 1 TPI Jember. Deskripsi isu saat ini, data keberadaan WNA di kantor imigrasi Jember umumnya masih bersifat tekstual atau tabular dalam bentuk tabel atau daftar di komputer. Belum ada visualisasi dalam bentuk pemetaan fisik atau peta digital secara real yang menunjukkan titik-titik sebaran lokasi WNA, jenis izin tinggalnya, maupun perusahaan atau sponsor tempat mereka bekerja. Analisis dampak, yaitu pengawasan kurang efektif karena sulit menentukan skala prioritas wilayah operasi pengawasan. Kemudian respon terhadap pelanggaran lambat, pihak yang terdampak, yang pertama seksi intelijen dan penindakan, yang kedua pimpinan kantor imigrasi. Karena
nanti akan ada kesulitan mempresentasikan profil wilayah kerja pada instansi luar ketika dalam rapat Timpora. Kaitannya dengan manajemen ASN dan Smart ASN, untuk manajemen ASN, pengambil keputusan berbasis data, efektivitas dan efisiensi kerja, kemudian fungsi pelayanan dan keamanan. Untuk Smart ASN, digital skill, inovasi dan adaptasi teknologi, mengubah data tabular menjadi visual pemetaan. Kemudian ada integritas dan transparansi, yaitu menyajikan data WNA yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan. Data visualnya ini saya screenshot di file kantor, Pak. Jadi tidak ada pemetaan persebaran data WNA. Yang ada ya pemetaannya hanya berupa Excel ataupun daftar-daftar itu, Pak. Tidak ada secara visual gambar, itu tidak ada. Isu ketiga, belum optimalnya pengelolaan catatan instruksi BAP yang masih bersifat satu arah, hanya dipegang pemohon tanpa ada rekam jejak dokumen di internal kantor imigrasi Jember. Deskripsi isu, pemohon BAP paspor rusak, hilang maupun terdapat perbedaan data identitas dalam paspor terkadang perlu melengkapi kekurangan dokumen persyaratan dan data dukung untuk pemeriksaan. Petugas memberikan catatan dokumen yang kurang seperti surat keterangan dari Dispendik Capil dan sebagainya secara manual. Ketergantungan pada catatan manual dalam pemberitaan kekurangan dokumen BAP paspor menimbulkan risiko hilangnya rekam jejak pemeriksaan. Hal ini menyebabkan ketidaksinambungan informasi bagi petugas piket. Selanjutnya, jika pemohon kehilangan lembar catatan, hal ini menyebabkan ketidaksinambungan informasi bagi petugas piket. Selanjutnya, jika pemohon kehilangan lembar catatan tersebut. Analisis dampak. Lanjut Mas ke ini, Mas. Lanjut ke bagus, ini bagus banget. Bagus, udah lengkap banget, bagus. Lanjut ke teknik tapisan. Bagus Mas Gempur ya. Visual ada. Ini ini ya. penetapan core isu, saya buat gap analisis. Gap analisis ada isu strategis, kondisi saat ini, kondisi diharapkan, ada gap-nya, Pak. Belum adanya Bagus, segmentasi. ya. Ini dibaca atau lanjut saja, Pak? Nggak usah, saya udah lihat, udah lengkap banget ya. Beserta data dukungnya. Nah, tapisan isu. Kemudian untuk tapisan isu, saya jelaskan melalui metode APKL, Pak. Boleh. Oke. Kemudian, izin Pak, ini kalau yang ini nilainya ini berkembang terus, Pak. Kemarin ini kan sementara, Pak. Masih yang terbaru belum saya cantumkan. Cuman memang tipis, Pak ya. Cuman yang diangkat adalah isu yang nomor 3. Untuk alasan angkanya kenapa ini saya ambil pertama diskusi dengan mentor atasan, kemudian ada itu Pak, pakai Google Form itu, Pak. Google Form. Iya, bagus. Semestinya seperti itu. Iya. Makanya ketika Mas Gempur barusan sampaikan ini masih berkembang terus, berarti kan Mas Gempur tidak menentukan sendiri kan? Bagus itu. Iya, Pak. Nah, tapi paling nanti ditentukan juga kepastian waktunya ya supaya tidak merubah pada proses pembedahan masalahnya ya. Siap, Pak. Siap. Kemudian analisis akar masalah, saya menggunakan Fishbone. Baik. 4M. Ini masing-masing saya sebutkan, saya rinci 2-2, Pak. Nggak apa-apa. Kemudian penyelesaian isu utama. Nah ini nih, punten Mas, yang kepala ikannya itu. Ya. Kepala ikannya itu isu ya, bukan gagasan ya? Iya Pak, isu. Nah, efeknya isu. Pak. Jadi judul isunya ya, bukan nanti sama Mas Gempur diganti di kepalanya tuh tadi apa belum optimalnya apa. Jadi kalimat negatif ya di kepala ikannya tuh. Oh siap Pak, siap. Oke, ke atas ke bawah lagi Mas. Penyelesaian isu utama yaitu resep obat 2.0, rekapitulasi yang tadi Pak, rekapitulasi efisien surat pengantar dan optimalisasi bukti arsip terpadu, yaitu
ini transformasi media kerja dengan mengubah format surat pengantar konvensional menjadi kertas MCR 2 rangkap sehingga ada arsip dari internal kantor imigrasi Jember. Bagus, ya. Kemudian ada manfaatnya, manfaat bagi organisasi, bagi masyarakat dan stakeholder, bagi aparatur sipil negara. Ini Pak, ini untuk matriks rancangan aktualisasi, Ya, saya betul. buat seperti ini Pak. Kegiatan, tahapan kegiatan, deskripsi, output, keterkaitan. Iya, betul, betul. Nggak apa-apa. Izin Pak, saya mau tanya terkait kendala dan solusi. Ini kan kemarin ada yang sudah konsultasi ke jenengan, ke Bapak, itu ada ini kendala dan solusi. Padahal saat ini kan kita belum laksanakan Pak. Ini saya tulis prediksi saja Pak. Itu bagaimana Pak Jin? Ya, untuk kendala dan solusinya buat di bab 4 saja. Jangan Oh dulu iya siap. dimunculkan. Oh siapa? Saya catat dulu. Cukup sampai dengan visi misi ya, karena kan nanti kendala solusi ini dirasakan pada saat mulai melaksanakan tahapan-tahapan kegiatannya, Mas Gempur ya. Siapa? Jadi nanti tabel yang terakhir dihilangkan saja. Ini tahapan kegiatan 2, 3. Ya bagus, bagus, Matriknya bagus. banyak Pak. Ya nggak apa-apa, dia lewat saja, dilewat. Saya pengen lihat kelengkapannya, teknik Kemudian penulisannya. Ya, terus, muncullah rekapitulasi. Ya, oke. rekapitulasi nilai asing Ya, berakhlak, kemudian rencana jadwal pelaksanaan aktualisasi. Izin Pak, untuk rencana jadwal pelaksanaan aktualisasi ini mulai kapan Pak ya? ya. Ini saya, Dilihat dari kegiatannya. Mas Gempur merancang kegiatan pertama apa, kegiatan kedua itu menyesuaikan. Kalau misalkan kegiatan pertamanya itu mengusulkan draft draft yang resep obat itu misalkan sudah dilakukan setelah teknik tapisan ya saat itu mulai dilakukan ya. iya siap. Maksud saya tidak harus menunggu tidak harus menunggu yang jadwal Habituasi. pelaksana. Iya Pak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau saya lebih kepada kapan kegiatan pertama itu dilakukan secara real munculkan di situ ya. Oh siap Pak, siap. Ya. Nah, saya kira ini punya Mas Gempur, ini izin ya, boleh di sharing ke teman-teman yang lain ya, Mas Gempur Siap ya, Pak, siap. supaya karena Mas Gempur sudah sangat lengkap pengerjaannya, kemudian juga sesuai dengan outline yang diharapkan dari penulisan Latsar. Ini teman-teman boleh menjadikan punya Mas Gempur acuan ya. Nah, Mas Gempur bagi-bagi ya. Siap Paling Pak. tadi perbaikannya yang kendala solusi saya sepakat dihilangkan dulu. Siap. Lalu satu saja sih punya Mas Gempur ini tidak salah sekali lagi, tapi isu yang diangkat jangan dulu muncul di bab 1 ya. Siap Pak, siap. Terima kasih Mas Gempur. Ini masih ada waktu sedikit, tapi saya pengen ada teman-teman yang presentasi kembali ya. Aplaus dulu buat Mas Gempur nih, keren. Ya, seperti itu ya harapannya. Sekarang dari Sri Kandi dong. Dari Sri Kandi siapa nih? Kak Ropila, Kak Jahra, Kak Fida, Kak Ramadina, atau Ketua Geng, Kak Reni, boleh juga. Siapa? Oh iya ya, tuh sudah angkat tangan ya. Kak Reni ya, silakan Kak Reni. Kita lihat punya Kak Reni. Curhat apa yang Kak Reni lakukan di aktualisasi ini? Apa sudah terlihat? Sudah, lanjut Kak, lanjut Kak. Izin saya mulai dari bab 1 juga mungkin.
latar belakang saya, Pak. Ya, silakan. Untuk bab 1, bab 2-nya disingkat-singkat saja ya. Ya, Pak. Untuk bab 1, saya sudah itu, Pak, secara umum karena ya, keempat isu yang saya angkat terkait administrasi. Oke. Oh, isu yang diangkat 4 ya? Siap, Pak. Bagus, nggak apa-apa, bagus. Ada juga yang 5 bahkan. Tujuan aktualisasi, mengoptimalkan administrasi, meningkatkan ketertiban operasi. Kok nggak Kedua, bergerak-bergerak ya Kak Reni di saya? kenapa, Pak? Izin. Si tayangannya nggak berpindah, masih di latar belakang. Memang masih di latar belakang. Nah, di tujuan gitu. Oh, di Kak Reni udah di tujuan ya? Di saya masih di latar belakang. Ya sudahlah, lanjut. Mudah-mudahan nanti bergerak sendiri. Izin saya lanjutkan di gambaran umum di bab 2, Pak. Apa sudah Oke. terlihat, Pak? Oke. Untuk profil organisasi, saya menjelaskan terkait organisasi kantor Universitas Non di Blitar. Namun saya belum mencantumkan foto kantor. Ya, nanti menyusul saja ya. Foto kantor dan foto ruang layanan Mbak Reni bertugas ya. Ya, ya. Untuk Oke, lanjut kemudian ini lewat aja organisasi, lewat ya, ada struktur organisasi. juga belum saya tandai di mana saya berada, Pak. Iya, bagus. Karena ini kalau suara saya sekarang sudah bagus atau auto masih putus-putus? Sudah, Pak, sudah terdengar jelas. Siap. Teman-teman yang lain ya, karena waktunya memang sudah hampir habis, progresnya kirim ke saya ya, biar bisa cepat saya periksa ya. Lanjut Kak Reni. Untuk kawal modal juga masih foto yang seadanya, Pak, belum yang foto beliau sendirian. Nggak apa-apa, nanti disesuaikan. Kenapa ya tayangan Kak Reni di saya nggak bergerak ya? Masih di latar belakang, Pak. Enggak sih, udah ke yang prop. Nah, sekarang masuk ke materi manajemen. Oh iya, dia jadi loncat nih. Ya sudah, nggak apa-apa. Terus. Dilanjutkan Terus. ke rancangan aktualisasi. Nah, sekarang bab 3. Oke, bab 3 agak ini ya, agak lebih detail ya. Silakan Kak Reni. Yang pertama, ada belum optimalnya pemberian nomor surat keluar yang masih manual pada Kandim Blitar. Di saat ini berpotensi menimbulkan keterlambatan, duplikasi, kesalahan catatan, serta menyulitkan proses penelusuran arsip. Kondisi yang diharapkan, penomoran surat keluar sudah berbasis digital yang terintegrasi, terdokumentasi dengan baik, mudah ditelusuri, serta dapat diakses oleh unit kerja. Analisis dampaknya, apabila isu ini tidak diselesaikan, maka berpotensi terjadi ketidaktertiban administrasi, duplikasi dan kesalahan, keterlambatan pelayanan, rendahnya akuntabilitas dan transparansi tata naskah dinas. Pihak yang terdampak untuk internal ada pegawai pengelola surat dan eksternal masyarakat yang penerima suratnya. Itu data visualnya, Pak. Oke. Itu kedua, ada belum optimalnya digitalisasi arsip surat keluar pada Kandim Blitar. Perlu dibacakan atau langsung saja, Pak? Lanjut aja. Skip saja. Siap. Isu ketiga ada belum optimalnya penyampaian disposisi pimpinan pada Kandim Blitar. Itu Kak Reni itu yang duduk? Siapa? Saya. Itu ya, lanjut. Untuk isu Oke. keempat,
Belum optimalnya pengelolaan administrasi jadwal pimpinan pada Kanwil Militer. Kanim itu kantor imigrasi ya? Ya Pak, kantor imigrasi. Atau perlu dijabarkan mungkin. Atau Ya, saya kira kondisi yang diharapkan, dampak dan sebagainya teman-teman yang lebih tahu. Jadi apa namanya dilewat aja. Data visual, oke. Oke, ya sekarang untuk penentuan isu utama. Lanjut Kak, pertama jelaskan. saya menggunakan metode USG Pak, dan saya menggunakan Google Form yang saya sebar kepada yang bersangkutan terkait penomoran surat. Bagus, 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 bagus. Ya, ini yang diharapkan ya. Lanjut. Itu intinya, Pak. Dan ini juga setelah itu Pak, saya berundingkan dengan mentor. Siap. Ini untuk metode fishbone-nya, Pak. Sebentar, sebentar, tahan dulu. Yang metode fishbone. Ya, kalau bisa akar permasalahannya dari masing-masing aspek digali lagi ya. Siapa? Digali lagi minimal 2 begitu ya. Minimal 2, bisa 3, bisa 4 digali lagi ya. Kira-kira kalau terkait dengan manusianya tuh selain adaptasi pegawai itu apa ya? Coba digali lagi nanti oleh Kak Reni ditambahin ya. Lanjut Kak. Untuk ide kreatif penyelesaian isu, saya ada Sinom Suket, sistem informasi penomoran surat keluar berbasis digital. Iya. Tujuannya, dan tahapannya ada satu typo, Pak, salah penempatan. Iya, nggak apa-apa. Ini ada matrik rancangan aktualisasi. Untuk waktunya belum saya isi karena masih belum tahu Pak akan dilaksanakan kapan. Oke, oke. Untuk kendala dan solusi berarti dihapus saja ya Pak? Iya, kendala itu dihapus saja. Ya, jangan dulu dimunculkan. Nanti dihapus saja kendala dan solusi. Dan 2, Coba ke atas dulu, ke atas yang kegiatan ya, mulai masuk kegiatan 1. Nah, kegiatan satunya ini adalah menganalisis kebutuhan dan alur persuratan ya. Yang diangkat tuh tadi ke kasus yang mana? Saya lupa, punten. Judulnya apa? itu kasus yang diangkat ada ini belum optimalnya pemberian nomor surat keluar yang masih manual. Oke, belum optimal. Oke, sekarang ke bawah lagi. Yang ke kegiatan. Nah, eh, di matrik rancangan itu nanti dikasih keterangan lagi Mbak ya. Coba ke atas lagi, ke atas lagi, ke atas dikit. Nah, matrik rancangan aktualisasi nanti coba sekarang enter. Apa namanya? Di situ saya lupa awalnya, tapi deskripsi isu nanti ditulis 4-4-nya. Terus nanti isu terpilih tulis isu. Jadi nanti ada kelihatan di sini ya. Ini tuh kegiatan dalam rangka menyelesaikan isu yang mana ya. Nanti di atasnya dikasih keterangan ya. Terus gagasannya apa ya, nanti di atasnya dikasih. Jadi ada deskripsi isu, munculkan lagi 4 poin isu yang diangkat, kemudian isu pemenangnya apa, terus gagasannya apa, nanti dimunculkan setelah tulisan materi rancangan aktualisasi ya, karena ini ya. Siap. Oke, nah sekarang pelan-pelan. Kegiatan 1, menganalisis kebutuhan dan alur kesuratan. Tahapan satunya, identifikasi kondisi existing. Deskripsi, ya nanti evidennya menyusul tentunya ya, nanti evidennya menyusul. Kemudian waktu, output, kontribusi terhadap visi dan misi, kendala solusinya nanti dihilangkan ya. Kendala solusi. Nah, justru yang penting ini di tabel ini adalah kaitan dengan agenda 2 dan 3 ya, Kak Reni ya.
Ya, Pak, saya gabung dari kedua tahapan tersebut, Pak. Oke, nah jadi jangan digabung ya. Setiap tahapan kegiatan itu masing-masing berbeda kaitan dengan agenda 2 dan 3-nya ya. Makanya memang nanti si matriknya ini akan panjang karena ini, akan panjang, tapi tidak apa-apa. Jadi sekali lagi setiap tahapan kegiatan ada muncul keterkaitan dengan agenda 2 dan 3 ya. Jadi nanti panjang banget nanti. Itu saya kira Kak Reni ya. Coba sebentar ke bawah, saya pengen tahu. Nah ini bagus nih, kegiatan keduanya perancangan spreadsheet ya. Jadi teman-teman, kegiatan-kegiatan itu isi dengan kata kunci ya, kata kunci dari kegiatan. Jadi jangan lagi bicara yang sifatnya yang rutin gitu, kayak melaporkan, meminta arahan, jangan ya, tapi langsung masuk menukik kepada kata kunci atau substansi dari kegiatan tersebut ya. Nah, tahapan satunya, ini tahapan satunya penyusunan desain. Ya bagus Kak Reni, sudah sip, sudah mantap ya. Tahapan 2-nya apa? Uji fungsi dan penyempurnaan. Jadi gagasannya itu tadi apa sih Kak Reni? Gagasan itu? Sinom Suked, sistem informasi penomoran surat keluar. Ini sudah dibuat aplikasinya? Sedang dalam proses, Pak. Mantap ini. Jadi ini bisa diketuk tularkan nanti ya ke unit kerja yang lain supaya penomoran suratnya itu sama-sama ya berbasis digital ya. Ini punten Kak Reni, untuk membuat aplikasi ini seperti apa? Berbayar atau apa yang gratis atau gimana? Untuk spreadsheet, itu sih Pak, saya tanya ke teman yang bisa, sama di YouTube ada, Pak. Ada. Karena cukup sederhana sebenarnya. Berbayar? Tidak, Pak. Tidak ya? Oke. Tapi secara kapasitas kalau buat menginput dokumen-dokumen itu cukup visible atau gimana? Nanti ada kendala? Ada sih Pak, karena saya pakai akun kantor Pak untuk membuat spreadsheet-nya. Oke, keren bagus ini Kak Reni ya, bagus ya. Jadi ini untuk pembuatan aplikasinya sedang proses penyusunan ya. Siap. Ke bawah Kak Reni, ke bawah banget sudah ada matrik tadi sudah ya? Matrik rekapitulasi nilai berakhlak? Belum di input untuk nilai-nilainya Pak. Ya, makanya nanti saat direkapitulasi nilai berakhlaknya itu akan banyak karena setiap tahapan kegiatan masing-masing berbeda ya aspek berakhlaknya ya. Coba ke paling bawah banget, sudah ada belum? Rekapitulasi nilai berakhlak. Tabelnya ya saja. Ya, tabel tabel angka-angka. Belum bergerak nih saya. Nah, ini sudah ada tabelnya ya. Nah, jadi tadi misalkan tahapan kegiatan pertamanya itu misalnya ini saya ngarang sekarang saya lupa. Tahapan kegiatan pertamanya itu ini kan ke satu tuh berarti kegiatan satu kan ya? Ke satu kegiatan satu. Nah, di ke satu tuh tahapan kegiatan pertamanya misalkan membuat draft. Nah, membuat draft itu berkaitan nggak dengan orientasi pelayanan? Berkaitan. Nanti dijelaskan oleh Kak Reni keterkaitannya itu seperti apa sih? Kalau menyusun draft itu adalah bagian penting dari orientasi pelayanan, nanti dideskripsikan. Terus dengan aku tampil seperti apa? Makanya nanti akan banyak jumlahnya ya, karena diurai dari setiap tahapan kegiatan nih aspek yang 7 ini ya. Silakan nanti Kak Reni nanti lengkapi ya. Nggak apa-apa kalau di draft rancangan aktualisasi ini masih belum maksimal keterkaitannya nggak apa-apa ya. Tapi nanti Kak Reni akan merasakan betul saat Kak Reni mulai masuk kepada pelaksanaan tahapan kegiatan ya. Nanti setelah seminar ya. Jadi ini kemungkinan nanti akan berubah. Kalau Kak Reni mungkin sekarang ini baru mencantumkan rekapitulasinya tuh nilainya hanya 30 atau 40, nanti bisa jadi 80 ya. Karena Kak Reni akan
akan merasakan betul bahwa pada setiap tahapan kegiatan ini kaitan-kaitan aspek berakhlak itu nanti seperti apa ya. Ke bawah lagi Kak Reni sudah ada susunan jadwalnya? Saya isi juga. Ya, nanti tinggal disesuaikan ya. Kak Reni dan teman-teman yang lebih tahu kapan ini dilakukan. Dan sekali lagi, tadi sama dengan pertanyaan Kak Gempur, terkait waktu pelaksanaan ini bisa berubah juga ya, bisa berubah juga ya. Jadi fleksibel waktunya. Karena memang misalkan ada kesepakatan dengan pimpinan yang tadinya mau minggu ini jadi minggu depan dan sebagainya, maka teman-teman yang lebih tahu ya. Ada yang mau ditanyakan Kak Reni? Jadi, Pak, untuk yang ini cukup ditulis nilainya atau perlu dijabarkan juga, Pak? Di sini mah angka-angka saja. Angka nasihat. Ya. Ada lagi Kak Reni? Cukup. Oke, applause ya buat Kak Reni ya. Hampir sama dengan punya Kak Gempur tadi, sudah bagus banget ya. Yang menarik dari yang teman-teman presentasikan sekarang ini, teman-teman diantaranya sudah menyuguhkan judul yang mencuri perhatian ya. Tadi ada resep dokter 2.0, terus apa tadi yang Kak Reni suku suket itu ya. Jadi lihat judulnya aja orang tuh mau baca begitu ya. Makanya teman-teman nanti selain memang gagasan kreatif dalam rangka menyelesaikan isu, juga teman-teman kreatif dalam membuat judul ya, gitu ya. Sebetulnya waktunya sudah habis, sebetulnya sudah habis. Tapi kalau teman-teman ada yang mau presentasi satu orang lagi boleh? Ada yang mau uji coba? Atau mau dilaporkan secara pribadi ke saya? Nanti teman-teman kalau yang mau japri ke saya, tolong kasih nama angkatannya, tolong kasih nama ini angkatan 10 gitu kelompok sekian. Oh iya, kita kan punya nama kelompok hari ini kita geng apa? Sinergi. Geng Sinergi. Nah, jadi kasih nama geng Sinergi. Jadi saya paham kalau geng Sinergi adalah gengnya Kang Reni ya. Ada lagi yang mau presentasi? Atau Pak, saya sambil berproses Pak, nggak usah dipresentasikan, tapi yang penting nanti sebelum rancangan sudah hebat pokoknya, nggak apa-apa ya. Yang penting nanti sebelum seminar rancangan, laporan naskah atau dokumen rancangan aktualisasi sudah lengkap, PowerPoint sudah siap. Teman-teman, satu lagi mumpung saya ingat, tadi saya mau ngomong tapi lupa. Teman-teman saya tantang ya, membuat laporan itu pakai Canva. Bisa nggak? Jadi nggak monoton kayak makalah gitu, nggak monoton kayak makalah jadul gitu. Ada Cung yang sering pakai Canva, Cung. Saya sering saya rutin banget Pak. Yang sering pakai Canva siapa? Yang suka pakai Canva. Tuh Mas Cahyo suka pakai. Mas Cahyo ya. Nah, Kak Jahra. Jadi Mas Gempur juga. Kan ini teman-teman muda ya, teman-teman muda. Begini, saya cerita sedikit. Kan pelatihan ini ada pelatihan dasar ya, Kak Jayus, Kak Gempur ya. Pelatihan dasar CPNS ya teman-teman ini. Dan ada pelatihan kepemimpinan ya. Pelatihan kepemimpinan itu adalah pesertanya para pemimpin, para pejabat ya. Eselon 4, eselon 3, eselon 2, bahkan eselon 1. Kalau untuk eselon 4 itu pelatihannya namanya pelatihan kepemimpinan pengawas ya. Kalau untuk eselon 3 namanya pelatihan kepemimpinan administrator. Makanya tadi kan Kak Gempur menyuguhkan foto ya. Ada kasih ya tadi Kak Gempur ya. Ya, Pak. Kepala seksi. Nah, itu pimpinan Kak Gempur itu bisa jadi sudah mengikuti pelatihan kepemimpinan pengawas karena jabatannya eselon 4 atau juga bisa jadi belum. Nah, bisa jadi. Nah, para pimpinan kita itu mengikuti pelatihan-pelatihan kepemimpinan berjenjang. Mulai dari pelatihan kepemimpinan pengawas untuk eselon 4, pelatihan kepemimpinan administrator untuk eselon 3, pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 untuk eselon 2, bahkan yang paling tinggi pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 1. Nah, para peserta pelatihan kepemimpinan ini sudah membuat laporan ini berbasis ini apa namanya aplikasi ya, aplikasi Canva dan sebagainya apapun lah. Jadi si laporannya itu keren-keren kayak majalah gitu Kak Reni. Kayak majalah
Jadi nggak kayak makalah SMA banget gitulah. Jadi saya ini juga sih agak apa ya, tertarik juga dengan tadi yang Mas Gempur suguhkan ya, Mas Jayus, Kak Reni, itu sudah bagus-bagus itu, sudah bagus-bagus, tapi dibarengin sama tampilannya ya Kak Gempur ya, dibarengin dengan tampilan laporannya tuh. Nah, kalau Canva itu kan yang saya perhatikan, yang saya rasakan, dia fleksibel. Selain dia bisa memuat tulisan, bisa memuat gambar-gambar gitu ya dengan variasi yang sekehendak kita ya. Dia juga memang punya template tapi bisa dirubah-rubah kan. Nah, makanya input-input gambarnya itu bisa teman-teman manfaatkan untuk memasukkan eviden, bisa untuk memasukkan data dukung ya. Wah, itu keren banget itu. Apalagi Canva itu kan berwarna ya. Jadinya dilihat dan dibacanya enak. Nah, mudah-mudahan nih teman-teman yang biasa menggunakan Canva sebelum seminar nanti laporannya bisa dikonversi ke Canva. Tinggal copy paste kok. Saya sering mengcopy paste dari Word ke Canva itu tidak berubah ya, tidak berubah. Untuk spasinya istiqomah Canva itu. Terus untuk bentuk tulisannya istiqomah. Kalau teman-teman memungkinkan ya, ada waktu ya, tunjukkan bahwa kita para peserta lacar yang penuh semangat dan kreatif ya. Oke, saya kira itu saja deh. Kalau misalkan tidak ada lagi yang presentasi, silakan teman-teman lanjutkan perjuangannya untuk menyusun draft rancangan aktualisasi ini. Ini teman-teman tingkatkan lagi diskusinya, kan ada WA group ya. Nanti Kak Gempur, Kak Reni sama Kak Jayus sharing ya. Yang sudah tadi dipresentasikan sharing. Jadi teman-teman yang lain bisa menyesuaikan begitu ya, bisa menyesuaikan. Atau ada teman-teman yang sudah selesai juga boleh sharing. Saya berharap nanti memiliki kesuksesan bersama ya. Jadi tim sinergi ini cerdas bersama, sukses bersama ya. Itu saya kira teman-teman sinergi, Kak Reni and the gang, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Selamat melanjutkan aktivitas ya. Selamat mengerjakan, melengkapi tugas rancangan aktualisasinya. Terima kasih. Kita akhiri pertemuan ini dengan bacakan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oh iya, saya lupa. Terima kasih. Saya lupa bagi yang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa ya. Salam bakti saya buat keluarga, teman-teman di rumah. Oke, saya izin live ya. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Oke.